kita nggak bersuara. Itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi bahkan sampai ada beberapa yang ngirimin surat ke perusahaan aku berkata bahwa aku adalah provokator, aku adalah perusak bangsa dan lain sebagainya gitu. Dan ini kemarin ya, kalian bilang kalau aku malu-maluin saat aku demonstrasi di Denmark. Bukan kalian ini nih, kalian yang lain itu gitu kan, yang berkata seperti itu. Ingat ya, dengan kalian ngirim surat ke perusahaan aku, kalian yang sebenarnya mencontreng nama baik bangsa ini. Nah, kalian pikir perusahaan-perusahaan di luar itu kayak perusahaan di Indonesia yang kamu bisa aduin, terus habis itu mereka takut, terus mereka jadi mencat karyawannya. Justru enggak. Justru perusahaan yang tempat aku bekerja sekarang malah merasa, kok begini banget apa yang terjadi, emang di Indonesia tuh kayak gitu ya, kok ini jadinya kayak harassment ya, padahal kan kamu punya kebebasan berpendapat gitu. Nah, siapa yang memalukan bangsa sendiri nih? Orang-orang di Denmark yang tadinya nggak tahu tentang Indonesia, nggak aware tentang situasi politik di Indonesia, bahkan perusahaan aku sama sekali nggak tahu gitu ya dengan apa yang terjadi di Indonesia, karena memang aku sibuk dan aku tetap bekerja seperti biasa. Akhirnya mereka malah jadi tahu dan malah jadi makin merasa empati dengan perjuangan yang kita jalankan gitu. Dan tolong dipisahkan aja ya, apa yang aku sampaikan ini nggak ada hubungannya sama perusahaan aku lah. Mereka kan memang bergerak di industrinya renewable energy, sustainable energy. Terus apa hubungannya sama politik? Apa hubungannya dengan kebebasan berbicara? Dan di negara seperti Denmark, kebebasan berbicara itu dijunjung sangat tinggi dan sangat dihargai. Demokrasi itu adalah harga mati buat mereka. Jadi justru dengan kalian mencoba gitu ya membawa perusahaan ke sini, hati-hati. Nanti yang ada malah Indonesia dilihat sebagai negara yang bahkan tidak demokratis. Ini akan mencoreng sama sekali nama baik kita sebagai bangsa. Yang kedua, personal attack ya. Jadi serangan-serangan yang munculnya itu memang sudah personal di mana-mana gitu teman-teman. Dan ini benar-benar kayak memalukan gitu menurut aku gitu ya. Kalau memang intinya untuk substansi perjuangan kita, ayo sama-sama yuk kita kolaborasi. Gimana kita perbaikin argumentasinya, gimana kita bikin makin bagus. Semakin banyak kolaborasi, semakin banyak suara kita akan semakin kencang. Tapi kalau udah masuknya ke personal attack gitu ya, ini cuma menunjukkan bahwa kalian ini yang melakukan, bukan kamu ya, tapi kalian yang lain itu yang melakukan personal attack itu benar-benar orang-orang yang nggak bisa berpikir. Jadi mereka cuma bisa membenci dan cuma bisa berusaha menjatuhkan secara personal gitu, dan bukannya itu malah jadinya baik. Karena kan generasi kita udah bukan seperti generasi boomer yang bisa di forward message WhatsApp ribuan kali terus habis itu percaya gitu kan. Generasi kita bukan generasi seperti itu. Kita sangat kaya dengan informasi dan kita mampu berpikir secara bebas. Justru ini malah mencoreng lagi apa-apa yang sebenarnya mereka pengen capai gitu. Nah, jadi ini udah bener-bener udah gak ada harapan deh antara kalian berpihak kepada rakyat dan pengen yang menjadi yang terbaik kepada rakyat, atau ya kalian akan malu-malukan diri sendiri dan membuang resources waktu yang bisa kalian gunakan untuk membangun hidup kalian itu jadi akhirnya terbuang sia-sia, karena kan aku nggak akan terpengaruh juga pada ujungnya. Oke. Dan yang ketiga adalah ini paling menyedihkan ya, ada usaha kriminalisasi gitu yang dilakukan oleh seorang aparat dengan jabatan setinggi itu terhadap Ferry Irwandi. Ferry Irwandi itu adalah pahlawan kita teman-teman, yang berusaha menyuarakan suara kita. Dia sangat capable, sangat pintar secara akademik, secara cara berpikir, secara kekayaan intelektual dari banyaknya buku yang dia baca dan lain sebagainya, dan dia selalu berprinsip terhadap keadilan terhadap masyarakat gitu. Justru cara-cara seperti ini untuk membungkam dengan kriminalisasi, ingat ya aparat, kalian ini sedang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi kalian dengan melakukan ini. Kalau memang kalian mau punya citra yang baik, bekerjalah dengan baik, benar-benar ayomi masyarakat, benar-benar lindungi masyarakat dari topik-topik yang penting, judi online, korupsi, apalagi keamanan negara, misalkan dari cyber attack, dari pencurian data. Itu jauh lebih prioritas untuk masyarakat Indonesia dibandingin menggunakan segala power yang kalian punya untuk mengkriminalisasi seorang individu yang supportnya luar biasa dari masyarakat. Jadi ingat, jangan rusak citra kalian sendiri. Kita mau membangun bangsa ini. Kalau kalian terus-terusan maunya dihormati secara gila-gilaan tapi melakukan aksi-aksi seperti ini, itu ngebuat kita semakin tidak percaya dengan kalian semua. Jadi aparat kepolisian, aparat TNI, lindungi kebebasan berpendapat, bukannya malah ikut mau mengkriminalisasi gitu. Jangan malah jadinya memberikan kita semakin bukti, makin banyak bukti bahwa kita udah gak bisa lagi percaya kepada kalian. Jangan adu domba kita lagi. Tolonglah fokuskan waktu kalian terhadap hal-hal yang mengganggu masyarakat, bukan yang malah disupport sama masyarakat nih. Bener-bener teman-teman ya boomers ini memang gak ada obat.